Ritual penyelenggaraan Piala Dunia mulai melenceng dari pakem sebelumnya ketika tahun 94, alih-alih diselenggarakan di negara Amerika Selatan atau di Eropa, Piala Dunia tahun itu digelar di negara Amerika Serikat, sebuah negara yang lemah dalam kekuatan sepak bola. Pihak FIFA tidak bisa menolak aspirasi tinggi dari Federasi Sepak Bola Amerika yang sangat ngotot ingin terpilih menjadi tuan rumah. Mereka adalah negara yang menyukai event megah dan mereka juga sangat gemar menggelar aksi bintang dunia. Untuk menjadi I.O. dari sebuah acara yang megah, Amerika memang sudah tidak perlu diragukan kemampuannya. Masalahnya adalah ada satu bintang besar yang saat itu masih diragukan akan bisa datang meramaikan acara Pildun mereka. Kita balik dulu ke waktu 3 tahun sebelumnya, publik Argentina dihebohkan dengan sebuah kabar yang sangat mencengangkan. Polisi kota Buenos Aires telah berhasil melakukan penggerebekan terhadap para user narkoboy di sebuah tempat. Orang yang tertangkap dalam operasi itu adalah Diego Armando Maradona, dewa sepak bola pahlawan besar dari negaranya. Maradona diciduk bersama beberapa teman dengan dakwaan kepemilikan barang-barang terlarang. Semua orang di Argentina merasa syok mendengar kabar itu, termasuk sang presiden sendiri, Mr. Carlos Menem. Maradona pun ditahan dan diganjar saksi 15 bulan oleh FIFA. Karir dari legend sepak bola ini diprediksi telah berakhir. September 1992 ketika jatah hukuman Maradona berakhir, ia pun tidak bisa balik ke Napoli yang sudah mengakhiri kontrak sejak tahun sebelumnya. Hal yang baru terungkap lewat film dokumenter ini adalah pengakuan Sekjen FIFA saat itu, Mr. Sepp Blatter, bahwa dirinya lah yang punya andil besar dalam keberlanjutan karir Maradona. Hal ini berkaitan dengan Pildun 94 di Amerika. Blatter ingin membuka peluang agar tahun itu semua bintang besar bisa turun untuk meramaikan acara. Maka dari itu, ia pula lah yang turun langsung menawarkan Maradona ke klub Sevilla. Blatter menginginkan agar penampilan Maradona bisa tetap terjaga menjelang event 2 tahun ke depan. Sevilla tentunya sangat menyambut baik tawaran itu. Sebagai sebuah klub semenjana, mereka pastinya sangat bangga apabila bisa kedatangan seorang bintang besar. Maradona ditawarkan ke Sevilla karena kebetulan klub itu sedang dimanajeri oleh Carlos Bilardo, pelatih timnas Argentina di tahun 86 dan 90. Dalam keadaan masih overweight dan jauh dari kondisi fit, Maradona pun datang ke Stadion Ramon Sánchez Pizjuan dan disambut meriah oleh klub pinggiran kota Madrid ini. Mereka sangat berharap bahwa Maradona bisa membawa klubnya ke papan atas seperti yang pernah dilakukannya terhadap klub Napoli. Pihak manajemen Sevilla pun sangat mengerti bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk mengembalikan kondisi Maradona pada penampilan yang optimal. Di klub barunya ini, Maradona langsung dikasih ban kapten. Kebetulan di Sevilla saat itu sedang ada 2 pemain muda berbakat yang sedang berusaha meniti karir, yaitu Diego Simeone dan Davor Suker. Mereka berdua serta seluruh skuad Sevilla sangat terinspirasi dengan kehadiran seorang Maradona. Maradona de primera buscando Bango de cabeza, Monchu. Pertandingan debut di Sevilla dilakukan di kandang melawan tim Real Zaragoza. Meskipun sudah 15 bulan absen dalam pertandingan resmi, Maradona tidak pernah kehilangan insting tajamnya dalam hal mengumpan. Skillnya masih tetap tampak, badannya yang tampun tidak mencegahnya untuk tetap bermain lincah dan penuh inisiatif dalam melakukan tusukan. Di pertandingan debutnya ini, ia langsung kontan cetak gol meskipun cuma lewat tendangan penalti. Maradona mengakhiri pertandingan dengan emosional. Ia merasa terharu dan sangat berterima kasih kepada fans dan pihak klub Sevilla yang telah memberikan nafas baru bagi keberlangsungan karirnya di sepak bola. Erat-erat ia memeluk presiden Sevilla di lorong ganti. Maradona sangat menikmati kehidupan barunya di klub baru tersebut. Ia pun berusaha untuk bebenah diri, gaya rambut gondesnya ia papas agar bisa tampil lebih manusiawi. Maradona menunjukkan penampilan yang makin baik dengan kondisi fisik yang makin bugar selama berada di Sevilla. Sepanjang paruh pertama musim, ia konsisten menjadi penggendong bagi klub barunya. Tibalah waktunya pada momentum ketika comeback-nya yang cakep itu mendapat lirikan dari pelatih timnas.
Alvio Basile merasa bahwa tim negaranya masih belum mendapat mengganti sepadan untuk sosok pemimpin dan inspirator tim. Maradona lalu dipanggil untuk sebuah pertandingan friendly di hari Rabu yang mana jadwalnya bentrok dengan pertandingan Copa del Rey melawan Logroñés. Sevilla tidak mengizinkan Maradona pergi, namun sang mega bintang bukan seseorang yang bisa dilarang-larang. Maradona tetap pergi untuk kembali menjahit impian bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Pertandingan friendly itu dilakukan melawan Brasil di Buenos Aires. Argentina dengan bintang-bintang mudanya mencoba membuat kekuatan baru dan Maradona diharapkan bisa menjadi pemandu dari bakat-bakat baru ini. Dalam pertandingan tersebut, Maradona belum bisa kasih efek instan, kondisi fitnessnya meskipun membaik namun masih jauh dari harapan. Namun atas pembangkangannya itu, suasana di dalam klub pun akhirnya mulai berubah. Balik lagi ke Sevilla, hawa romantis mulai redup. Pihak klub yang tidak kasih toleransi mulai penuh dengan prasangka. Mereka pun mulai mengawasi setiap pergerakan Maradona. Mereka melakukan hal yang pernah dilakukan Barcelona 10 tahun sebelumnya, mengirim detektif untuk mengawasi setiap pergerakan bintang besarnya. Pihak klub tidak ingin kelakuan Maradona membawa pengaruh buruk kepada anggota tim yang lainnya. Jadi mulai saat itu, kemanapun Maradona pergi dengan mobil Porsche-nya, di belakang selalu ada sebuah sepeda motor yang melakukan penguntitan. Beberapa kali Maradona memang sempat terpergoki masuk ke sebuah rumah bordil kelas tinggi. Namun serapi-rapinya mereka melakukan pengintaian, suatu waktu keberadaan mereka mulai terpantau oleh yang bersangkutan. Kepada para rekan, Maradona men-spill rasa cemasnya. Ia bilang bahwa ia lagi sering diikuti oleh seorang motoris. Tiap waktu orangnya masih pakai motor yang sama. Ketika akhirnya Maradona tahu bahwa ia memang sedang diawasi oleh pihak klub, ngamuklah jadinya orang ini. Tipikal seorang Maradona, jika ia diberi tekanan, maka dia itu justru akan semakin membangkang. Kondisi ini mempengaruhi hubungannya dengan Carlos Bilardo sang pelatih. Mereka berdua yang tadinya layaknya om sama ponakan, kini hubungan mereka jadi renggang. Dalam sebuah pertandingan yang mudah melawan Burgos dan Maradona sedang tampil baik, tiba-tiba saja Bilardo menggantinya. Seumur hidupnya Maradona tidak pernah diganti di tengah pertandingan dan untuk momen itu tidak ada alasan pula untuk menggantinya. Pak Kapten terang saja jadi ngadat, ia merasa seperti dihinakan. Keluar dari lapangan, di depan kamera ia terang-terangan menghina Bilardo. Carlos Bilardo coba menggelirkan suasana. Selepas pertandingan, ia pun langsung berkunjung ke rumah mantan anak emasnya itu. Alih-alih berdamai, pertikaian keduanya berlangsung memuncak hingga terjadi adu saling jotos. Bubarlah sudah. Sebelum musim kompetisi berakhir, Maradona pun tidak lagi hadir ke sesi latihan Sevilla. Putus kontrak dengan Sevilla, Maradona akhirnya pulang kampung ke Argentina untuk bergabung dengan klub Newell's Old Boys. Tanggal 5 September 1993, Argentina melakukan tanding penyisihan Piala Dunia melawan tim Kolombia. Pertandingan itu sangat menentukan bagi Argentina yang harus menang jika ingin auto lolos dari babak kualifikasi. Saat itu, Maradona cuma hadir sebagai supporter. Membuka pertandingan dengan rasa optimis yang tinggi, tim tuan rumah langsung menggedor pertahanan lawan. Dengan kehadiran Batigol, Abel Balbo serta pemain muda berbakat lainnya, Argentina dengan antusias melakukan penyerangan. Tim Kolombia saat itu adalah sebuah tim yang merupakan salah satu yang terbaik di Amerika Selatan. Perlahan mereka pun balik menyusun penyerangan lewat jenderal kancilnya yaitu Carlos Valderrama. Sekali bisa menjebol pertahanan Argentina, selanjutnya mereka pun dengan mudah melakukan hal serupa. Freddy Rincon dan Faustino Aspia menjadi sosok mengerikan di depan gawang Argentina. 3 gol mereka lesakan di babak paruh waktu. Maradona sampai speechless melihat betapa ganasnya tim Kolombia melumat tim dari negaranya. Di babak kedua, Kolombia tidak lantas mengendor, mereka malah berhasil membuat 2 gol tambahan. Di depan publik negaranya sendiri, Argentina dilumat 5-0. Sebuah hasil yang membuat ketar-ketir melihat betapa lemahnya kekuatan mereka. Sontak saja, para supporter pun meneriakkan nama Maradona. Argentina memang masih akan bertanding untuk melakukan babak playoff melawan Australia.
Pada akhirnya, meskipun kondisinya sendiri masih jauh dari kata fit, Maradona dipaksakan untuk turun memimpin junior-juniornya. Inilah yang membuat Maradona begitu spesial sebagai pemain. Di luar masalah teknis kelas dewa, Maradona selalu ada dan bisa menjadi penyelamat di saat timnya menghadapi kesulitan, baik itu di timnas ataupun di level klub. Dengan persiapan seadanya, Maradona diturunkan memimpin para rekan di pertandingan pertama di kota Sydney. Penampilannya masih jauh dari standar lumayan, namun tetap saja ia yang kasih asis bagi terjadinya gol Argentina lewat Abel Balbo. Di pertandingan pertama mereka bermain seri saja dan baru berhasil menang di pertandingan leg kedua dengan skor 1-0. Argentina pada akhirnya berhasil lolos juga ke Piala Dunia dan Maradona akan tampil bersama mereka. Bulan Desembernya undian grup dilakukan di Las Vegas. Amerika benar-benar mengeluarkan segenap tenaga agar event Piala Dunia berhasil sukses. Aktor-aktor Hollywood dan selebriti ikut dikerahkan, begitupun dengan berbagai aksi kemeriahan yang akan ditampilkan. Tidak lupa pula para anggota lini keamanan, mereka turut mempersiapkan diri agar tidak sampai kecolongan. Divisi ini lumayan bersyukur timnas Inggris gagal lolos kualifikasi, dengan itu bahaya para hooligan pun bisa terhindarkan. Selain itu, pihak medis pun sudah siap dengan prosedur pelaksanaan tes dopingnya. Kasus doping Ben Johnson di Olimpiade Seoul benar-benar mereka jadikan sebagai pelajaran. Bulan Februari 1994, Maradona yang sengaja menghilang untuk menenangkan diri akhirnya ditemukan sedang menyepi di sebuah villa di daerah pinggiran Buenos Aires. Warga desa Moreno yang mengetahuinya sontak berdatangan, disertai dengan kedatangan awak media yang berusaha mengendus setiap tingkah laku dari Maradona. Pihak Maradona lalu lapor polisi untuk dibantu membubarkan keramaian. Namun makin dilarang, mereka ini malah nekat pengen masuk. Pusing dan sedemikian stres menghadapi semuanya, Maradona jadi kalap. Ia pun melepaskan beberapa tembakan senapan angin ke arah mereka. Akibatnya beberapa awak media ikut terluka akibat terkena tembakan itu. Maradona lalu datang dan bicara agar mereka membiarkannya dalam ketenangan. Bagi awak media hal itu malah dijadikan bahan. Selanjutnya mereka pun datang dengan mobil broadcastnya berusaha untuk melakukan siaran langsung. Sang reporter yang berdiri di atas mobil lalu disemprot air dari dalam villa saat siaran live sedang dilakukan. Kehebohan makin terjadi dan tekanan makin meninggi. Sementara itu, impian masih berada di ujung langit dan Maradona sangat ingin menggapainya, bisa unjuk gigi di Piala Dunianya yang terakhir. Agar bisa betul-betul mempersiapkan diri, akhirnya ia pun mengambil tempat yang lebih jauh dari keramaian, di sebuah padang yang bernama La Pampa yang berjarak 500 mil dari Buenos Aires. Maradona ingin agar Fernando Signorini, sang personal trainer, bisa membuat fisiknya cukup fit untuk bertarung di Piala Dunia. Maradona berjanji akan berhenti dari semua kenakalan yang selama ini susah ia tinggalkan. Mulailah kehidupan sunyi itu dijalani, Maradona berlatih keras setiap hari. Menu latihan aerobik serta boxing ia lalui. Maradona sangat menggemari film Rocky, jadi ia pun sangat enjoy bercosplay Ria untuk berperan sebagai Stallone. Seringkali latihan fisik itu ia jalani malam hari, daripada sepi diam di gubuk, di mana sering kedengaran suara-suara kunti. 17 Juni 94, partai pembuka World Cup 94 dilakukan antara juara bertahan Jerman melawan tim Bolivia. Momen tersebut berbarengan dengan momen pengejaran yang dilakukan pihak aparat Los Angeles terhadap O.J. Simpson, mantan superstar football Amerika yang sedang diduga melakukan pembunuhan terhadap istri. Bagi warga Amerika, berita yang menghebohkan itu menjadi bonus kemeriahan dalam menjalani musim panas yang sudah sedemikian gegap gempita dengan adanya momen Piala Dunia. Euforia warga menjadi jadi ketika partai lain dilakukan antara Italia dan Irlandia di New Jersey pada hari kedua. Imigran Italia dan Irlandia adalah mayoritas penghuni wilayah Brooklyn. Partai tersebut jadi berasa seperti derby New York saja bagi kalangan warga. Italia di pertandingan pertama itu kalah 0-1. Sementara itu, tim runner-up tahun 90 sendiri masih menunggu jadwal pertandingannya. Ngebase di kota Boston, tim Argentina masih asik melakukan persiapan.
Maradona masih terus menjalani proses peningkatan stamina. Setengah jam setelah acara liputan itu dilakukan, sang dewa ternyata masih tetap berada di atas treadmill. Untuk memaksimalkan kebugaran fisik dari Maradona, Sepp Blatter lewat Mr. Grondona, Presiden AFA bahkan memberikan restu jika Maradona ingin datang dengan tim pelatih fisiknya sendiri. Selain Signorini, didatangkan pula Daniel Serini, seorang trainer yang biasa berurusan dengan fisik para bodybuilder. Proses pembugaran fisik Maradona mengalami kemajuan pesat. Awak media yang datang mengamati latihannya mendapatkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi Maradona 9 bulan sebelumnya ketika dia melawan Australia. Kini selain gesit dan lincah, badan Maradona pun lebih terbentuk berkat terapi dari sang bodybuilder. Kondisi tim pun makin mencerahkan. Redondo, Caniggia, dan Batistuta dipastikan akan tampil dalam panduan dari sang dewa. Tanggal 21-nya, Argentina pun turun bermain menghadapi tim Yunani. Line up Argentina diisi oleh Sensini, Ruggeri, Redondo, Simeone, Caniggia, Batistuta, Abel Balbo, dan Maradona. Skuad yang tampak agak sangat cukup mengerikan. 2 menit pertandingan berlangsung, Batigol sudah membuat gol pertamanya. Menjelang akhir babak pertama, Batigol menggandakan statistik golnya lewat tendangan dari luar kotak penalti. Argentina bermain begitu balance dan sempurna, hampir tanpa celah. Gol ketiga yang dicetak Maradona memperlihatkan chemistry yang apik di antara mereka. Sebuah tim gol yang diselesaikan dengan sangat lumayan oke ciamik oleh Pak Kapten. Saat itulah Maradona datang menghampiri kamera dengan ekspresi yang katarsis, melepas semua emosi yang sempat membebaninya selama itu. Gambar close-up Maradona yang menghadap kamera itu pun jadi viral kemana-mana. Saat itu, kesan yang didapat adalah bahwa Maradona sudah kembali dengan mode singa yang menakutkan. Dengan penampilan Maradona yang oke dalam kondisi yang sehat dan bugar, setelah pertandingan pertama itu, Argentina auto diunggulkan sebagai calon juara. Seperti halnya dulu dengan Pele, nama Maradona pun sudah sampai ke publik Amerika yang sebagian besar masih belum akrab dengan permainan sepak bola. Hal itu tidak lepas dari popularitas Maradona yang gerak-geriknya selalu mengundang berita, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Satu hal yang paling riskan adalah berita tentang kedekatan Maradona dengan Fidel Castro, musuh besar dari negara Paman Sam ini. Belum lama sebelumnya, Maradona sempat menyambangi rumah yang bersangkutan dan Castro ternyata memang sangat memuja pemain idolanya itu. Pada pertemuan itu, Maradona sempat mengucap bahwa ia akan mendedikasikan gelar juaranya kepada Castro jika mereka berhasil keluar sebagai pemenang di Pildun 94. Pertandingan kedua Argentina dilakukan 4 hari kemudian melawan Nigeria yang sebelumnya sukses menghajar Hristo Stoichkov dan kawan-kawan dengan skor telak 3-0. Tim Argentina menyadari bahwa mereka akan menghadapi momen yang berat dan ternyata Nigeria tidak perlu waktu lama untuk membuktikannya. Di menit yang ke-8, mereka sudah berhasil mencetak gol duluan. Argentina dengan dipimpin Pak Kapten yang harismatik mencoba melakukan perlawanan. Dibanding pertandingan yang sebelumnya, kali ini Maradona menghadapi momen yang tidak mudah. Ia kerap kali di double marking dan ditackle keras jika mencoba melakukan akselerasi. Maradona tidak pernah mengeluh, ia menunjukkan spirit bertarung kepada timnya agar mereka terus mau berusaha. Perjuangan mereka membuahkan hasil ketika di menit yang ke-21, Claudio Caniggia merangsek ke kotak penalti untuk memanfaatkan bola muntah hasil dari free kick Batistuta. Argentina terus melakukan serangan dan 7 menit kemudian tim biru langit mendapatkan free kick yang dihadapi oleh Maradona. Pak Kapten melakukannya dengan cepat melihat lengahnya pertahanan lawan. Caniggia memanfaatkan peluang emas itu untuk mencetak gol yang kedua. Pertandingan terus berlangsung ketat dan Argentina berhasil mempertahankan keunggulannya untuk meraih kemenangan yang kedua. Penampilan tim Tengo sebagai calon juara terlihat semakin meyakinkan.
ada satu hal yang aneh pada pertandingan kali ini. Di akhir laga, tiba-tiba muncul dua orang perawat dari pihak ofisial. Yang satu menggandeng Sergio Vázquez, seorang bek, dan yang satunya menuntun Maradona. Saat langkah Maradona terjeda oleh cegatan pihak jurnalis, perawat ini terus mendampinginya. Maradona terus ia dampingi hingga masuk ruang ganti seperti kepada seorang aki-aki jompo. Orang melihatnya sebagai bentuk kepedulian saja kepada seorang sosok Maradona. Pemain nomor 10 kapten Argentina ini terus dikawal hingga masuk ke ruang tes doping. Orangnya sendiri menjalani tes itu dengan reaksi biasa saja karena merasa tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Sampel urin Maradona lalu diambil dalam 2 buah tabung dengan label sampel A dan sampel B. Selanjutnya, ia pun masuk ruang ganti untuk merayakan kemenangan bersama para rekan. Seperti biasanya seorang Maradona, ia selalu angkat jempol dan kasih support bagi temannya yang berkontribusi dalam pertandingan. Meskipun banyak bicara, namun legend satu ini tidak pernah menyombongkan diri. Caniggia ia puji habis-habisan. 2 hari kemudian, markas FIFA di kota Dallas kedatangan sebuah faksimil penting dari panitia soal tes urin pemain Argentina. Pemain nomor 10 itu dinyatakan positif memakai zat doping. Sepp Blatter dan Grondona shock berat membacanya. Kondisi di ruangan tim Maradona pun ikutan kaget pula melihat hasil itu. Mereka merasa sudah sangat teliti agar Maradona tidak terinjeksi oleh zat-zat yang tidak diperkenankan. Kecurigaan lalu muncul kepada pelatih fisik baru, yaitu Daniel Serini. Dokter dan manajemen Maradona lalu memeriksa obat-obatan yang selama itu ia kasih kepada Maradona. Ada satu obat suplemen, yaitu Rib Fast, yang biasa ia berikan selama di Argentina. Namun karena kehabisan, ia pun membeli penggantinya selama di Amerika, sebuah vitamin suplemen serupa yang bernama Rib Fuel. Setelah diperiksa, Rib Fuel ini mengandung 6% zat ephedrine, salah satu substansi dari obat doping. Meskipun cuma 6%, namun peraturan tetap peraturan. Maradona dianggap telah memakai obat doping. Grondona tetap mengusahakan agar Maradona bisa diselamatkan. Ia pun mengirim manajemen untuk terbang ke Lab UCLA untuk dilakukan tes terhadap sampel B. Tiba di sana, dokter yang melakukan tes ternyata masih orang yang sama dengan pemeriksaan yang pertama. Keributan terjadi ketika dokter ini memberikan sampel yang dikasih label ephedrine pada botolnya. Manajer dan dokter pribadi Maradona sedikit banyak jadi curiga dengan operasi yang tengah terjadi. Kantor FIFA sendiri jadi hangat dengan konflik mengenai hasil tes doping Maradona. Presiden Joao Havelange ingin agar tim Argentina didiskualifikasi dari kejuaraan. Hal itu ditolak keras oleh Sepp Blatter karena baginya tidak adil untuk anggota tim yang lainnya. Blatter yang dari awal sangat mendukung Maradona akhirnya tidak punya lagi ruang untuk bisa membelanya. Rumor mengenai tes doping ini sudah bocor ke media dan Mr. Grondona tidak berusaha untuk menutup-nutupi. Di sesi latihan, terang-terangan ia men-spill hasil tes itu kepada para wartawan. Maka dari itu, pada akhirnya dengan terpaksa, Sepp Blatter pun harus membuat keputusan tersebut. Dilakukanlah konferensi pers untuk mengumumkan hasil tes doping dari Diego Maradona dengan keputusan bahwa pemain yang bersangkutan di-withdrawn dari keikutsertaannya di lanjutan kejuaraan yang sedang berlangsung dan diberi sanksi pula dalam aktivitasnya sebagai pesepak bola untuk jangka waktu yang belum ditetapkan. Bagi supporter Argentina, hari itu serasa seluruh isi langit runtuh menimpa dunia. Semuanya merasa down dan pilu mendengar berita tersebut. Orang yang paling sedih dan kecewa pastinya adalah Maradona sendiri yang sudah berusaha mati-matian agar bisa diikutkan ke Amerika. Tegas ia menyatakan bahwa ia tidak melakukan doping atau memakai substansi lain dengan sengaja untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Kejadian ini jadi berasa sangat nggak adil karena ia harus ke gap cuma lantaran obat penyusut berat badan. Mood yang muram itu menjalar ke seluruh anggota tim. Dalam pertandingan ketiga penyisihan grup melawan Bulgaria, Argentina tampil seperti tanpa nyawa. Bulgaria yang sebelumnya telah kalah telak dari Nigeria, kali ini berhasil membalikkan keadaan. Argentina mereka cukur 2-0 untuk maju sebagai runner-up grup.
Argentina yang berada di posisi 3 masih berhasil lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Romania yang keluar sebagai juara dari grup A. Maradona yang sudah diminta agar berpisah dari rombongan tim tidak lantas pulang ke Argentina, ia tetap berada di Amerika untuk memantau perjalanan timnya. Argentina yang sudah kehilangan Maradona seperti telah kehilangan separuh jiwa. Mencoba untuk bangkit di partai per-8 final, namun mereka tampil tanpa inspirasi. 1 gol dari Batigol di babak pertama, kemudian harus teredam oleh 3 kali rentetan gol dari Romania. Gol balasan Abel Balbo di babak kedua hanya sekedar penghibur semata. Maradona yang mendukung rekannya di tempat duduk para wartawan hanya bisa menahan getir dan pilu menerima ending yang pahit itu. Pildun 94 memang menjadi event internasional terakhir bagi sang legend. Setelah kejuaraan ini, Maradona tidak pernah lagi bermain untuk tim nasional. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.